akan menjelaskan ringkasan tentang teori perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama adalah behavioristik. Tokohnya yakni Skinner. Konsep utama dari teori ini yang pertama adalah pengkondisian klasik atau classical conditioning. Di sini berkaitan dengan stimulus atau pertanyaan-pertanyaan dan juga respons atau jawaban yang diberikan kepada anak secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana hingga pada hal yang rumit. Selanjutnya adalah pengkondisian operan atau operant conditioning. Di sini berkaitan dengan kebiasaan anak belajar bahasa melalui pemberian suatu dorongan atau reinforcement. Dorongan ini bisa berupa hadiah atau pujian kepada anak, serta memberikan punishment atau hukuman pada anak jika anak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran sosial atau social learning, yang berkaitan dengan pengamatan dan juga peniruan seorang anak dalam belajar bahasa terhadap orang tua dan lingkungan yang berada di sekitarnya. Implikasi terhadap pembelajaran anak usia dini yakni adanya hubungan antara stimulus dan juga respons pada anak. Bentuk perubahan yang dialami anak dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi dari stimulus dan juga respons tersebut. Yang kedua adalah nativistik. Tokohnya yakni Noam Chomsky. Konsep utama dari teori ini yakni yang pertama adalah setiap anak itu dilahirkan dengan perangkat mental khusus, yaitu language acquisition device yang memungkinkan mereka memahami dan juga mengembangkan bahasa. Selanjutnya, bahasa adalah bawaan biologis dan bukan sepenuhnya hasil dari pembelajaran dengan lingkungan. Dan yang terakhir, anak secara aktif membentuk hipotesis tentang bahasa yang didengarkan, bukan hanya meniru saja. Implikasi terhadap pembelajaran anak usia dini yakni anak-anak melewati perkembangan bahasa yang serupa pada usia yang relatif sama. Hal ini menunjukkan adanya tata bahasa universal yang merupakan bawaan lahir setiap manusia, sehingga anak-anak itu mampu menguasai aturan tata bahasa yang kompleks dalam waktu yang singkat dan seringkali tanpa pengajaran eksplisit. Yang ketiga adalah interaksionistik. Tokohnya yaitu Levi Gotsky. Konsep utama dari teori ini yakni anak-anak belajar bahasa melalui interaksi aktif dengan orang tua, pengasuh, saudara kandung, dan teman sebaya. Keterlibatan anak dalam percakapan, bermain, dan interaksi sosial lainnya memberikan konteks yang kaya akan bahasa. Implikasi terhadap pembelajaran anak usia dini yakni anak itu tidak hanya dianggap sebagai penerima pasif input bahasa, tetapi juga sebagai pembelajar aktif yang secara kognitif memproses informasi linguistik dan membangun pemahamannya tentang bahasa melalui interaksi. Yang keempat adalah kognitif. Tokohnya yaitu Jean Piaget. Konsep utama dari teori ini yakni Piaget percaya bahwa perkembangan bahasa anak sangat erat kaitannya dengan perkembangan kognitif secara keseluruhan. Baginya, bahasa itu bukanlah kemampuan bawaan yang terpisah, melainkan muncul dan juga berkembang seiring dengan kematangan kognitif anak dalam memahami dan juga berinteraksi dengan lingkungannya. Implikasi terhadap pembelajaran anak usia dini yaitu anak-anak pada tahapan praoperasional akan belajar lebih baik melalui aktivitas konkret dan visual. Sementara anak-anak pada tahapan operasional konkret dapat memahami penjelasan yang lebih logis dan abstrak. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. See you next time.